Jawa Tengah, kekayaan alam dan kearifan masyarakatnya selalu menjadi rangkaian cerita petualangan yang seru. Masyarakat Gedangan Kabupaten Purworejo pun memiliki cara unik untuk memanfaatkan limpahan hasil alam mereka. Salah satu keistimewaan hutan mangrove yaitu menjadi habitat berbagai macam biota air. Salah satunya yang sedang saya cari ini nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini dapat. Wow, udah dapet tuh. Baru nyebur bapaknya udah dapet nih. Ini yang kita cari yaitu kerang teritip. Dan kerang ini tuh nempelnya di benda-benda yang keras nih, Pak. Iya, dan ini nempelnya di kayu. Wow, udah dapet. Tiram atau teritip merupakan jenis moluska yang hidup di wilayah perairan yang terpengaruh oleh pasang surut air laut. Jenis kerang satu ini membutuhkan media hidup untuk menempel dan berkembang biak. Salah satu keistimewaan kerang teritip yaitu hidupnya bergerombol kayak gini. Jadi satu gerombolan gini isinya berapa Pak kira-kira Pak? Ya ada 5-7. Oh 5-7. Kalau ukurannya besar isinya banyak ya Pak. Tapi kalau ukurannya kecil isinya ya 2 atau 3 gitu ya Pak. Susah-susah gampang untuk bisa mengambil kerang satu ini. Selain terendam air, permukaan cangkangnya juga cukup tajam jika terkena kulit. Jadi memang harus jeli dan hati-hati saat mengambilnya. Hap, aduh. Nah, dapet Pak. Nah ini adanya di serabut kelapa. Tuh, tapi kecil ya Pak. Baru sekali dapetnya yang kecil, tapi nggak apa-apa, ntar kita cari lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Pak. Karakter hidupnya yang bergerombol tak lain supaya bisa saling melindungi dari predator alami mereka, seperti kepiting atau ikan-ikan karang. Ini harus hati-hati ya megangnya, karena kalau nggak hati-hati bisa kegores sama cangkangnya. Wah, ini ada di tajam. bawah ini. Sebagai jenis kerang-kerangan, teritip memiliki peran besar untuk salinitas air di habitatnya. Secara alami, mereka memakan plankton dan mengurai limbah atau kotoran yang terkandung dalam air untuk dimurnikan kembali. Tuh, dapat lagi nih. Jadi biasanya warga sini cari kerang teritip itu waktu airnya surut. Dan ini surut aja segini ya Pak. Gimana kalau lagi pasang? Pasti lebih dalam lagi. Meskipun perlu usaha ekstra, tapi tak susah untuk mengumpulkan teritip atau tiram dalam waktu cepat. Apalagi kalau dilakukan bareng warga yang memang sudah paham medan dan habitat dari si teritip ini. Wah, dapat lagi. Aduh, dapat. Kayaknya udah cukup nih. Dan sekarang kayaknya paling enak langsung diolah aja ya Pak ya? Iya, Karena iya. kita udah kedinginan dan kelaparan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum bisa kami nikmati, tentu saja daging kerang teritipnya harus dikeluarkan dulu dari dalam cangkangnya. Jadi cara ngupas kerang itu sebenarnya mudah banget. Tinggal kerangnya dimasukin ke dalam air yang udah mendidih, nanti ditunggu kurang lebih 5 menit ya Pak? Iya. 5 menit, kerangnya akan membuka sendiri. Semua jenis kerang sangat sensitif terhadap suhu panas. Cara perebusan seperti ini cukup efektif daripada harus membelah cangkang ketika kerang masih segar. Selain itu juga untuk menghindari tangan terluka karena tergores cangkangnya yang tajam. Jadi ini harus diaduk-aduk biar matangnya tuh merata dan juga supaya cangkangnya tuh cepat kebukanya. Kalau air sudah mendidih, cukup butuh 10 menit supaya semua cangkang kerang teritipnya terbuka. Jadi cara bukanya tuh harus hati-hati, dibantu dengan pisau karena cangkang kerangnya ini tajam banget. Kalau kena kulit bisa terluka. Karena bentuknya yang pipih, jadi tetap butuh bantuan pisau. Tinggal mengikuti alur bukaan pada cangkang saja.
Jadi saya mau coba ini setajam apa cangkang kerang ini. Bener-bener kayak pisau ya Pak. Wow, makanya harus hati-hati banget. Sementara saya dan Bapak buka cangkang, bumbu-bumbu oseng juga sedang disiapkan sama Ibu. Ketumbar, bawang merah dan putih, kemiri, serta rempah-rempah khas menjadi bumbu utama untuk olahan oseng kerang tritip kali ini. Setelah minyak panas, barulah semua bumbu yang dihaluskan masuk wajan untuk ditumis. Kalau sudah harum, daging kerang rebusnya bisa dimasukkan untuk diolah bersama bumbu tumisnya. Aroma tumisan dari bumbunya ini udah wangi, jadi waktunya kerangnya dimasukin ke dalam wajannya. Salah satu alasan kenapa kerang tritip kali ini kami oseng karena prosesnya yang singkat dan sederhana. Terbukti tidak sampai 1/4 jam, bumbu-bumbu sudah tercampur dan meresap dalam daging kerang. Aromanya udah enak banget dan warnanya udah berubah, itu artinya kerangnya udah mateng. Enak tenan. Jadi rasanya itu lebih ke gurih dan pedas. Ini pedasnya karena tadi kebanyakan saya kasih cabenya ya Bu. Iya, tapi tetap enak dan teksturnya itu lembut banget. Kalau dibilang orang Jawa Tengah suka manis, sepertinya kali ini salah besar. Banyaknya cabai yang kami pakai membuat rasa pedas lebih dominan dalam oseng kerang kali ini. Inilah salah satu kekayaan masyarakat dalam memanfaatkan alam dan memadukannya dengan olahan bumbu rempah yang ciamik. Ternyata selain rasanya yang enak tenan, kerang tritip ini tuh mengandung zat besi yang bisa untuk mengobati anemia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya di jantung Pulau Jawa masih berlanjut. Kali ini Kabupaten Temanggung menjadi tujuan saya. Kalau ngomongin soal makanan unik, Indonesia ini nggak ada habisnya. Seperti yang mau saya cari saat ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kroto atau telur semut rangrang sudah lama menjadi incaran warga untuk diambil manfaatnya. Tak hanya dijadikan makanan burung, tapi bisa juga diolah menjadi makanan yang pastinya bakal memanjakan lidah. Oh, jadi ada di atas pohon ternyata sarang semutnya, dan kebetulan ini tidak terlalu tinggi, jadi kita belum memerlukan gala bambunya ya. Iya. Nanti aja kalau pas yang tinggi ya Pak. Iya. Bisa langsung diambil Pak, tapi sebelum diambil kita harus menggosokkan abu ini ke tangan dulu. Iya. Karena supaya meminimalisir digigit sama semut nyangkrangnya. Iya. Bukan perkara mudah untuk bisa menemukan sarang semut rangrang di alam seperti ini. Mata harus jeli, karena sarangnya nyaru dengan daun tempat koloni semut membuatnya. Sebenarnya pakai abu gosok ini tidak menutup kemungkinan kulit kita digigit sama semut, tapi setidaknya meminimalisir rasa sakit, ya Pak? Iya. Dalam mengambil kroto, hal yang perlu kita waspadai tentu saja amukan koloni semut rangrang yang merasa terganggu. Jadi perlu tindakan pencegahan dan pastinya harus siap untuk digigit si semut rangrangnya. Ampun Pak, yuk kita mau langsung ambil sarang semutnya. Hati-hati nggih Pak. Galak nggih semutnya nggih. Wow. Aw. Ini baru mulai udah digigit sama semutnya. Bapaknya juga digigit ternyata. Saat musim penghujan seperti sekarang, keberadaan kroto memang susah untuk kita jumpai. Meski cuma ketemu satu sarang, tapi kami cukup beruntung karena di dalamnya masih terdapat telur semutnya. Wow. Diserang sama semutnya. Wow. Aduh. Ini benar-benar sebadan kena semut.
udah dapet. Kayaknya kita harus segera pindah ya Pak. Karena kita diserang sama semut. Aduh, Pak sakit. Ayo Pak, cepet Pak. Aduh. Au. Sebenarnya kita bukan capek ngambil krotonya dari pohon, tapi capek karena ngusir semut yang ada di badan kita. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita udah dapet krotonya. Dan sekarang kita mau olah jadi apa Pak? Boto. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Pak. Sebenarnya masakan botok itu bumbunya sederhana, cuman yang nggak boleh lupa adalah parutan kelapanya supaya rasanya lebih gurih. Botok merupakan salah satu kuliner khas tanah Jawa. Hampir semua jenis daging dan bahan makanan lain bisa diolah menjadi botok. Selain parutan kelapa, bumbu yang wajib ada tentu saja bawang merah dan putih, cabai, serta rempah-rempah penyedap rasa. Ini bumbunya udah halus, jadi tinggal campurin krotonya dengan parutan kelapanya. Botok lazimnya menggunakan pembungkus dari daun pisang karena sudah dipercaya bisa membuat rasa dan aroma semakin sedap. Cara masaknya juga cukup sederhana, cukup dikukus saja hingga matang. Semuanya udah dibungkus, sekarang tinggal dimasak kurang lebih berapa lama? 15 menit. Mateng dan aromanya enak banget. Ini ketambahan aroma dari daun pisangnya. Sebagai warisan kuliner leluhur, botok hampir bisa kita jumpai di mana saja. Rasanya yang sedap, gurih dan pedas, serta campuran isinya yang bervariasi membuat botok banyak diminati banyak kalangan. Enak banget rasanya. Gurih dan pedas juga. Bagi saya, botok kroto kali ini bukan hanya untuk mengisi perut yang sudah mulai kosong. Olahan kali ini juga cukup menyehatkan. Kandungan kalsium dan niasin dalam kroto bisa menjadi solusi bagi siapa saja yang memiliki masalah dengan berat badan. Nggak sia-sia kita tadi cari krotonya sampai diserang sama ngangkrangnya ya. Sekarang bisa menikmati krotonya yang enak banget. Selain rasanya yang enak dan nikmat, ternyata kroto dipercaya oleh masyarakat sini sebagai obat asam lambung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah ini nih yang kita cari, namanya putul. Alatnya namanya gatul. Di balik alamnya yang tandus, membuat masyarakat Gunung Kidul cukup kreatif dalam memanfaatkannya. Terlebih ketika masuk musim-musim tertentu, di mana banyak serangga yang biasa dicari untuk diambil manfaatnya. Kalau ngomongin soal makanan ekstrim, salah satu pusatnya yaitu di Gunung Kidul. Dan sekarang saya sudah bersama Mas Suhar mau cari salah satu serangga yang populer di masyarakat Gunung Kidul. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di serangga yang kita cari ini adanya di tanah, karena kita carinya siang. Dan serangga ini tuh jenisnya nokturnal. Jadi kalau malam dia adanya di dedaunan. Tapi karena ini berhubung siang, jadi kita carinya langsung di sumbernya ya Mas. Hewan buruan kami ini terbilang hewan musiman. Mereka keluar saat awal musim penghujan saja. Bahkan saat puncak musim penghujan, hewan buruan kami ini sudah tidak bakal bisa ditemui lagi. Nah ini nih yang kita cari, namanya putul. Tuh. Oh, ini ada lagi. Bentuknya kayak kecoa tapi ukurannya lebih kecil.
Oh, ini ada lagi. Nah, biasanya kalau udah dapet satu, teman-temannya ada juga di sekitar sini. Putul merupakan salah satu jenis kumbang tanah yang cukup digemari bagi masyarakat Gunung Kidul. Karena termasuk serangga musiman, jadi saya cukup beruntung nih datang di waktu yang ideal untuk bisa menemukan keberadaannya. Nah, putul ini tuh adanya di bawah pohon payuman atau pohon jati karena mereka makan daun-daun dari pohon payuman ini. Mencari putul saat siang hari seperti ini memang cukup jarang dilakukan. Masyarakat lebih gemar menunggu kemunculannya pada malam hari. Padahal kalau datang ke sarangnya seperti ini, hasilnya juga tidak mengecewakan. Nih, alatnya namanya gatul. Jadi cari putul pakai gatul. Nih, Mas Yo. Ini biasanya putulnya itu cuman berada di tanah yang dalamnya maksimal cuma 10 cm aja ya Mas ya? Bagi sebagian warga, kumbang pemakan daun-daunan ini cukup meresahkan karena merusak tanaman di kebun. Meski cuma muncul saat awal musim penghujan, tapi perkembangannya cukup masif. Perburuan dan pencarian seperti ini menjadi salah satu usaha untuk mengatasi ledakan populasinya. Jadi dalam satu sarang biasanya tuh mereka bergerombol dan jumlahnya sekitar 5 sampai 10 ekor. Biasanya di sini putul diolah apa, Mas? Macam-macam sih Mbak, ada yang dibacem, ada yang digoreng biasa. Oh gitu, kita bacem aja ya Mas ya. Oke. Oke, ikuti jejak saya, jejak petualang. Seperti jenis kumbang pada umumnya, putul memiliki sayap yang keras. Jadi, supaya bisa mengolahnya, bagian sayap harus dipisahkan dulu. Putulnya sebelum dibacem harus kita pisahin dulu nih antara badan dan sayapnya. Karena sayapnya itu keras, jadi nggak bisa dicerna. Dan ini sambil direndam pakai air panas supaya putulnya itu nggak terbang. Cara memisahkan sayap dengan direndam air panas, sekaligus juga untuk mencuci putul-putulnya. Jadi sayap terpisah dan putulnya bisa langsung diolah. Nih, bagian paling lama dalam membacem putul adalah misahin sayap dan badannya. Ini harus sabar, harus pelan-pelan. Kalau orang sini bilang alon-alon. Iya, supaya badannya tuh nggak hancur. Tak butuh lama-lama dalam menggoreng putul. Cukup sampai keluar aroma, tandanya daging putul sudah matang. Ini baru digoreng aja, aromanya tuh udah aroma telur. Apalagi nanti kalau udah dicampur sama bumbunya, iya Bu, jadi lebih enak lagi nih. Namanya bacem tentu tak lepas dari gula merah dan pasti rasanya manis. Makanya sengaja kami tambahkan cabai supaya semakin memperkaya rasa bacem putul kali ini. Jadi habis bumbunya digongso, putulnya dimasukin, terus diaduk-aduk biar tercampur sama bumbunya. Dan ini harus diaduk terus karena apinya besar, ntar takutnya gosong ya Mas ya. Cara membuat bacem putul hampir sama dengan membuat tumis. Tak perlu banyak minyak goreng, namun dalam memasaknya harus sedikit agak lama supaya bumbu manisnya meresap ke daging putul. Aromanya sedap banget. Udah siap makan nih Mas? Iya. Yuk langsung aja kita makan. Ayo Bu. Enak ya Bu? Rasanya enak banget. Pokoknya kalau datang ke Gunung Kidul nggak lengkap rasanya kalau nggak makan nasi tiwul dicampur dengan putul. Jadi rasanya makin nikmat. Masakan Jawa itu memang gini nih rasanya, pedas dan manis. Wah enak tenan ya Mas ya. Iya.
Meski cuma serangga, tapi kandungan gizi dalam daging putul tak kalah dengan daging yang lain. Proteinnya yang tinggi tentu saja baik untuk memperbaiki sel jaringan tubuh yang sudah mulai rusak. Kandungan fosfor dan zat besi dalam daging putul juga bermanfaat untuk kesehatan tulang dan gigi. Ternyata alam bisa memberikan manfaat untuk kita kalau kita bisa mengolahnya dengan baik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi rasanya di kulit itu dingin dan juga lengket. Kulitnya tuh jadi terasa lebih bersih, terus lebih kenceng juga. Petualangan saya di Kota Tembakau masih berlanjut. Penanaman lidah buaya di Kaloran menggunakan sistem tumpang sari. Lidah buaya bukan menjadi komoditi utama, jadi penanamannya cuma memanfaatkan bagian lahan yang masih kosong. Nih, jadi kalau panen lidah buaya itu harus selektif. Nggak boleh asal diambil semuanya. Yang diambil bagian paling bawah dan yang udah keras. Jadi kandungan airnya tuh nggak terlalu banyak. Lidah buaya baru bisa kita ambil jika sudah memasuki umur 1 tahun. Setiap batangnya bisa kita potong 2 minggu sekali. Tujuannya supaya pertumbuhan bisa optimal dan batang lidah buaya yang kita dapat ukurannya juga sudah besar. Jadi di sini ada 2 jenis, ada yang jenis Pontianak, ada juga yang jenisnya lokal. Kalau yang Pontianak itu dagingnya lebih tebal, ukuran lebih besar, dan polos, dia nggak ada motifnya. Tapi kalau yang lokal, ukuran lebih kecil, daging lebih tipis, tapi ada motifnya, bintik-bintik ya Bu. Tanaman dari Jazirah Arab ini sudah tersebar luas di seluruh dunia karena reputasinya sebagai tanaman obat yang memiliki banyak manfaat. Di Indonesia sendiri, Kota Pontianak menjadi salah satu sentra budidaya tanaman banyak manfaat ini. Di Jawa sendiri, lidah buaya atau aloe vera banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Jadi kalau di Pontianak biasanya lidah buaya itu diolah jadi manisan. Tapi kalau di Desa Kaloran ini biasanya diolah jadi minuman herbal. Gimana prosesnya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lidah buaya yang kita ambil itu dagingnya dan kulitnya harus dikupas terlebih dahulu. Cara ngupasnya sama kayak file ikan, susah-susah gampang karena banyak lendirnya, jadi licin ya Bu. Cara pengupasan kulit lidah buaya harus dari bawah seperti ini. Tujuannya supaya dagingnya tidak banyak yang terbuang karena terkena irisan pisau. Lidah buaya yang sudah dipotong-potong harus dicuci sampai bersih karena kalau nggak bersih itu lendirnya bisa menyebabkan rasa pahit pada minuman herbal yang nantinya kita buat nggih Bu. Selain untuk menghilangkan lendir, cara perendaman seperti ini juga untuk meluruhkan senyawa aloin dalam daging lidah buaya. Karena jika terkonsumsi tubuh, senyawa aloin bisa membuat perut mules-mules. Jadi lidah buaya yang udah dipotong-potong kita tumbuk bersama dengan daun kelor. Karena daun kelor ini nantinya untuk sebagai pewarna makanan ya. Tapi daun kelor sendiri juga banyak manfaatnya. Kalau lidah buaya dan daun kelornya sudah lembut dan tercampur merata, barulah adonan bisa kita sangrai. Api tidak boleh terlalu besar dan harus stabil supaya lidah buayanya tidak gosong. Jangan lupa untuk terus diaduk biar tidak berkerak. Jadi untuk 1 cangkir sari lidah buaya dan daun kelor itu membutuhkan setengah kilo gula. Jadi kalau udah mendidih, baru gulanya dimasukin, terus harus diaduk-aduk terus ya.
Penambahan gula tujuannya supaya nantinya serbuk lidah buaya bisa langsung seduh tanpa pemanis lagi. Jadi bisa instan. Nah, kalau udah mengkristal gini baru diturunin ya, Bu. Ini harus diaduk terus biar nggak menggumpal. Tapi ternyata setelah diaduk terus warnanya berubah jadi lebih cerah. Tadi hijau tua, sekarang jadi hijau muda. Perlu waktu lebih kurang 1 jam untuk bisa membuat serbuk lidah buaya. Nih, jadi udah halus dan udah bisa langsung diseduh. Kita langsung seduh aja ya, Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau ngomongin soal minuman herbal, Indonesia tuh nggak ada habisnya. Dari jamu, terus sari dari lidah buaya, pokoknya semuanya sehat untuk tubuh kita. Inilah salah satu wujud kearifan masyarakat Kaloran dalam memanfaatkan alam dan isinya. Pengolahan lidah buaya menjadi minuman juga ampuh untuk mengganti pigmen kulit rusak dari dalam. Rasanya tuh seger dan manis. Kalau kayak gini enaknya diminum pas kapan nih, Bu? Siang-siang ya, jadi pas panas-panas gitu. Terus minum ini rasanya jadi seger banget ya. Kayak gini biasanya enaknya diminum dingin atau panas, Bu? Oh, tergantung selera ya. Apa aja enak ya? Iya sih. Sore bisa dipakai seduh air panas, kalau siang-siang bisa dipakai Air dingin. Oh iya, dari rasanya udah enak ya. Jadi mau panas mau dingin enak tetep ya. Inilah salah satu manfaat yang bisa kita dapat dari kekayaan alam yang berpadu padan dengan kearifan dalam mengolahnya. Meski bahan yang kami gunakan cukup sederhana, tapi inilah salah satu cara mujarab untuk mendapat manfaat lidah buaya dan madu bagi kulit. Jadi rasanya di kulit itu dingin dan juga lengket. Ini didiemin berapa lama? Sampai kering. Sampai kering ya, baru nanti dibilas. Ketenaran lidah buaya atau aloe vera dalam dunia kecantikan memang tak terbantahkan lagi. Mulai dari pemanfaatan secara tradisional sampai modern, manfaat lidah buaya untuk kesehatan kulit sudah terbukti. Nah, ini udah pakai, sekarang tinggal ditunggu 15 menit. Lidah buaya ini sendiri tuh punya banyak banget manfaatnya, yaitu untuk membersihkan pori-pori, untuk mengecilkan pori-pori, terus bisa juga untuk menghilangkan minyak berlebih penyebab komedo dan jerawat. Wow, seger banget ya, Bu ya. Kulitnya tuh jadi terasa lebih bersih, terus lebih kenceng juga. Dan ternyata ibu-ibu di Kaloran ini bisa memanfaatkan lidah buaya selain untuk kecantikan, juga untuk hal yang lainnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Ada yang istimewa dari ikan ini, komoditi ekspor dari Teluk Argumen. Nanti aku yang dapat. Baik, gede banget tomannya, gede banget toman. Oke, ada baung. Ayah, satu kali tarik aja ya. Iya.